Wah, nggak kerasa banget sih nih, tahun 2022 udah mau habis aja gitu ya. Jadi aku mau mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru, terus juga selamat liburan nih buat kita semua. Siapa tahu ada yang lagi pergi jalan-jalan atau yang lagi di rumah juga nggak apa-apa, yang penting bisa santai-santai dulu gitu ya. Kemudian ini juga akan jadi video terakhir di tahun 2022. Jadi sekalian untuk menutup tahun nih, aku udah ngumpulin buku-buku terbaik yang dibaca tahun ini ada pilihanku, terus juga ada pilihan teman-teman pembaca lain, ada yang aku tanya-tanya langsung, ada juga yang waktu itu aku sempat buka di Instagram Story. Nah, ini disclaimer dulu ya, tapi ini aku masih rekaman di rumah, terus juga suasana lagi agak hujan-hujan gitu, jadi harap maklum kalau misalnya nanti ada noise-noise yang masuk. Terus aku juga mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku non-fiksi, buku-buku fiksi juga. Jadi pokoknya kalau kamu suka baca buku, subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, jadi mari langsung aja nih kita bahas. Kalau buat aku sendiri ya, tahun 2022 tuh bisa dibilang jadi momen dimana aku mencoba untuk mengenal kembali diriku sendiri. Jadi aku mencari tahu gitu ya, karakterku tuh seperti apa, kemudian skill-skill yang aku punya kayak gimana, kekurangannya, kelebihannya, yang saat ini aku punya. Kemudian juga yang dulu itu seperti apa, jadi proses upbringingku seperti gimana, dan juga kedepannya tuh pengennya kayak gimana. Karena semakin bertambahnya usia, rasanya tuh permasalahan hidup bukannya semakin berkurang ya, tapi malah semakin nambah aja gitu. Atau mungkin sebenarnya dari dulu udah ada, tapi waktu dulu mudaan tuh lebih mencoba untuk ditutup-tutupi atau pura-pura nggak lihat. Tapi makin kesini ya rasanya makin lama tuh makin kekubur, makin tinggi, itu tuh juga nggak bagus, jadi akhirnya tetap harus diurai satu persatu gitu kan. Makanya di tahun ini juga aku lebih banyak membaca buku-buku yang non-fiksi. Ini khususnya kategori self-development dan juga filsafat ya, ada juga yang filsafat. Karena dua hal itu menurutku tuh fondasi dalam kita melakukan setiap hal. Nah, waktu di podcast Papaya di channel YouTube Kanaya Sofia, kalau misalnya ada dari kamu yang udah nonton, aku udah sempet ngasih tahu best book aku tahun 2022 itu apa. Tapi pas lagi mikirin buat bikin video ini, aku mikir-mikir lagi, ternyata minta maaf dulu nih Kak Aya ya kalau nonton ya. Ternyata best book aku berubah ya. Jadi buku terbaikku tahun 2022 ini sekarang tuh judulnya Meditations, ditulis oleh Marcus Aurelius, dia filsuf Stoa. Buku Meditation ini buatku bagus banget. Jadi isinya itu tentang kumpulan tulisan dari Marcus Aurelius, atau lebih tepatnya jurnalnya dia ya, selama dia menjabat sebagai Kaisar Romawi. Dan tulisan-tulisan di dalam jurnalnya itu menurutku jujur banget, tentu saja karena dia nulis sebenarnya buat dirinya sendiri, dan isinya tuh banyak menuliskan tentang kehidupan, tentang kematian, tentang relasi dengan orang lain, terus juga tentang alam semesta. Nah, kalau membaca buku ini aku tuh merasa Marcus itu tuh seperti manusia pada umumnya ya, terlepas dari status dia itu apa, tapi tulisan-tulisan dia tuh bisa menjadi refleksi karena dia tuh tetap menggambarkan kegelisahan dan kecemasan yang orang lain juga umum hadapi dari dulu zaman dia masih hidup sampai sekarang gitu. Jadi tulisan Marcus itu buatku bisa dibilang jadi kayak semacam panduan gitu ya untuk kita hidup nih sebagai manusia yang dewasa, terus untuk kita bisa menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya, dan dengan sebaik-baiknya itu berarti ya kita juga hidup tuh bermanfaat untuk orang lain. Itu satu buku dari aku yang terbaik tahun ini. Nah, aku juga udah ngumpulin nih ada 10 buku versi teman-teman pembaca. Ini yang aku tanya-tanya langsung dan memang aku percaya dengan rekomendasi buku dari mereka. Ada apa aja nih? Yang pertama nih ya, Akhir Pejantanan Dunia, ditulis oleh Esther Lianawati. Buku ini dipilih sama Hestia Istiviani, akun Instagramnya dia itu di @hesboy1906. Kalau buku ini isinya tuh ngebongkar persoalan patriarki dengan melihat perempuan dan laki-laki dalam model pendekatan relasional. Jadi nggak sendiri-sendiri. Dan kita nggak cuma perlu mengangkat pengalaman perempuan, tapi juga laki-laki yang satu sama lain tuh memang nggak bisa dilepaskan sebenarnya. Keduanya bisa membebaskan diri dari ideologi ini, menemukan cara masing-masing untuk menjadi subjek atas diri. Dan percayalah, kita tidak membutuhkan objek untuk menjadi subjek. Kalau kata Hesti, buku ini tuh bikin dia unlearning soal melihat hidup dari perspektif feminis. Buku berikutnya, Why Has Nobody Told Me This Before, ditulis oleh Julie Smith. Kalau buku ini dipilih sama Griselda Niharja. Nanti di Instagram kamu bisa intip @IamGris.
Nah, buku ini tuh ditulis sama seorang psikolog klinis dan dia tuh mengajak kita untuk memperkaya dan mempertahankan kesehatan mental kita bahkan di saat paling sulit sekalipun. Isinya tuh ada saran-saran nih dari ahli, terus juga ada teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan hidup, misalnya kayak anxiety, kritik dari orang lain, depresi, membangun kepercayaan diri, mencari motivasi, dan juga cara memaafkan diri. Jadi memang isu-isu yang dibahas tuh isu-isu keseharian dengan penawaran solusi yang juga praktikal. Kalau kata Grace, ini tuh tipe buku yang menemani dan mengerti. Dan plus poinnya buat dia ya, di sini tuh ada banyak banget journaling prompts. Buku berikutnya, Empedu Tanah, ditulis oleh Inggit Putria Marga. Kalau buku ini dipilih oleh Cynthia Astarina. Nah, kamu bisa intip lebih lanjut di Instagram @cynthia_with_books. Ini tuh buku kumpulan puisi, isinya ada 30 puisi karya penulis, dan puisi-puisi di dalam buku ini tuh banyak bercerita tentang kisah perempuan yang menyedihkan dan juga penuh amarah. Kalau katanya Cynthia, buku ini meskipun pahit, puisi-puisi yang banyak bicara soal perempuan ini juga bisa jadi obat. Yang berikutnya, Interpreter of Maladies, ditulis oleh Jhumpa Lahiri. Ini bukunya dipilih sama Uca, kalau di Instagram akunnya dia itu @enthalpybooks. Buku ini merupakan buku kumpulan cerpen ya, yang isinya tuh menggambarkan tentang berbagai detail kehidupan orang India, tapi sebenarnya secara universal juga membahas tentang tema-tema perasaan kesepian dan juga terasingkan. Di sini ada 9 cerita dan disampaikan dengan sederhana tapi juga sangat menggugah. Jhumpa Lahiri ini juga salah satu penulis yang aku suka ya. Aku belum baca Interpreter of Maladies, tapi aku udah pernah baca tulisan dia yang In Other Words. Kalau itu tuh lebih ke memoir genrenya, dan tulisannya bagus banget, jadi aku juga percaya tulisan yang ini juga pasti patut dibaca. Kalau kata Uca tentang buku ini tuh buku dengan cerita dan karakter istimewa yang dituliskan dengan lugas dan indah. Kumpulan cerita pendek yang sulit dilupakan setelah membacanya. Buku berikutnya, Life Ceremony, ditulis oleh Sayaka Murata. Ini bukunya dipilih oleh Teguh Afandi ya. Kamu bisa intip di Instagramnya dia itu @teguhafandi. Ini buku kumpulan cerpen juga, isinya ada 12 cerita. Terus dari yang aku baca-baca nih tentang bukunya, ceritanya tuh berisi kombinasi antara humor dan horor. Ini untuk ngegambarin orang-orang yang kesepian dan terbuang, terus juga mau mempertanyakan norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Kalau kamu pernah baca buku Gadis Minimarket atau Convenience Store Woman, di situ tuh tokoh yang dibikin sama Sayaka Murata juga bisa dibilang orang yang terbuang di society karena dia tuh karakternya tidak mengikuti kebiasaan orang-orang pada umumnya. Jadi ya aku bisa kebayang juga nih Life Ceremony ini kayak gimana, tapi kata Teguh tuh ceritanya lebih gila lagi. Nah, kalau kata Teguh tentang Life Ceremony kayak gini nih. Obsesi terhadap tubuh dalam cerita di Life Ceremony sekilas tampak menyeramkan, tetapi sejatinya itu adalah pertanyaan banal tentang hidup kita. Seram tapi nggak akan berhenti untuk dibaca. Buku yang berikutnya, The Lonely Stories, ditulis oleh Natalie Eve Garrett. Kalau buku ini dipilih sama Hashemi Rafsanjani, ini akun Instagramnya di @hashemiraus. Buku ini berisi kumpulan esai, terus esainya juga menggambarkan pengalaman para penulisnya berada dalam kesendirian atau nggak kelihatan oleh orang lain. Dan ya ini pastinya salah satu dari kita pernah atau mungkin ya sedang mengalami juga gitu ya. Misalnya nih, ada cerita dari Jasmine Ward. Ini berisi tentang pengalamannya memproses kematian suaminya. Terus ada juga Imani Perry yang melawan penyakit kronis, dan misalnya ada juga Dina Nayeri yang menuliskan refleksi dia berpindah ke negeri asing. Kalau katanya Shemi sendiri, terasa menenangkan dan affirming membaca kisah yang timbul dari rasa kesepian yang dituliskan di buku ini. Buku selanjutnya, Curse Bunny, ditulis oleh Bora Chang. Kalau buku ini direkomendasiin sama Kanaya Sofia, akun Instagramnya di @possessivereader. Misalnya kamu penontonnya YouTube-nya Aya nih ya, di episode terakhir podcast Papaya juga Aya udah ngasih tahu kalau Curse Bunny ini tuh buku terbaik dia tahun 2022. Nah, buku ini tuh isinya kumpulan cerita juga, banyak ya yang kumcer. Itu ceritanya tentang pengalaman perempuan yang mengalami ketimpangan dalam keseharian, yang diceritakan memang dengan lumayan mengerikan gitu ya.
Terus rasanya tuh juga absurd tapi sekaligus juga magis. Kalau buatku sendiri, aku udah baca buku ini. Nah, kalau dari awal sampai akhir nih, rasanya tuh gimana ya? Pengalamannya tuh kayak mendengarkan ada orang yang penuh amarah nih, dia sedang meluapkan amarahnya di awal, tapi kemudian di akhir dia sudah bisa menerima kenyataan bahwa hidup itu ya memang segitu getirnya. Kalau katanya Ayah sendiri, buku ini kayak gini. Ide out of the box ditunjang gaya narasi memukau plus pesan tersirat yang menambah bobot cerita. Buku berikutnya, Death and Memories, ditulis oleh Banana Yoshimoto. Ini bukunya dipilih sama Yuniar, kamu bisa intip lebih lanjut Instagramnya di @ruang_koma. Ini buku kumpulan cerita juga ya. Terus isinya tuh ada 5 cerita tentang perempuan yang sedang dalam proses penyembuhan dari kesakitan-kesakitan yang diberikan oleh hidup. Buku ini ngegambarin momen-momen penuh kebahagiaan dan juga duka yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan di dalam cerita ini tuh dikisahkan mengalami kejadian yang menyakitkan dan juga begitu tiba-tiba, tapi kemudian dia mencari cara dan menemukan cara untuk bahagia kembali. Kalau kesannya Yuniar setelah membaca buku ini, dia bilang gini, berharaplah pada hidup karena hanya itu yang kita punya. Buku yang berikutnya, Selected Poems, ditulis oleh Yevgeny Yevtushenko. Ini bukunya dipilih oleh Deska Ang. Di Instagramnya kamu bisa cek @deskanto1. Yevtushenko ini penyair besar asal Rusia angkatan 1960-an ya. Namanya tuh jadi dikenal luas bisa dibilang karena beliau tuh salah satu penulis pertama yang terang-terangan mengkritisi kehidupan tentang masyarakat Rusia. Kalau buku yang dipilih sama Deska ini tuh isinya tentang kumpulan puisinya beliau di awal karirnya dia. Jadi tema-tema di dalamnya tuh cukup personal ya, jadi banyak berisi tentang kehidupan sosial dan personalnya dia. Misalnya tentang masa kecilnya di Siberia, terus ada juga tentang kebahagiaannya dia menemukan kekasih, ada cerita tentang pemikiran seorang ibu terhadap anaknya, ada juga cerita tentang pertemuan gak terduga dengan Hemingway di Copenhagen, dan masih banyak lagi. Kalau buat Deska sendiri nih, dia bilang membaca buku ini tuh kayak bener-bener ngasih tamparan di muka ya. Karena tahun 2022 ini dia cerita dia banyak mengalami kejadian yang memilukan gitu ya. Mulai dari kehilangan ayah, terus juga katanya kehidupan personalnya lumayan kacau balau. Sempat mau nyerah beberapa kali, tapi ngebaca buku ini kayak diingatkan kalau dalam kondisi sesakit apapun, hidup itu tetap berharga. Jadi buku ini tuh bisa menjadi penenang dia di momen-momennya yang waktu itu dia lagi berduka. Buku berikutnya, Menjadi, ditulis oleh Afutami. Ini bukunya dipilih oleh Alia Putri. Kamu bisa intip lebih lanjut soal Alia di Instagram @bacaanalia. Buku ini mengangkat tentang kemampuan berpikir, bahwa kemampuan berpikir itu tuh sebenarnya sebuah perjalanan, bukan tujuan, yang pada akhirnya tuh akan bikin kita lebih memahami diri sendiri ya, terus juga bikin kita bisa memecahkan masalah dengan lebih efektif, terbuka terhadap pemikiran baru, dan juga meningkatkan empati. Jadi lewat buku ini penulis tuh nawarin peta jalan yang ngebantu penelusuran hal-hal tersebut. Caranya dengan ngajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya sendiri waktu dia tuh menemui banyak banget pertentangan dalam hidup. Misalnya soal privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, sampai ekonomi dan lingkungan. Jadi di akhir buku ini juga nawarin opsi konkret untuk menuangkan kemampuan berpikir itu jadi aksi dan juga jadi kontribusi nyata. Kalau buat Alia sendiri, buku ini tuh berisi insight yang penting untuk membentuk mindset diri. Nah, itu dia 10 buku dari teman-teman pembaca ya. Terus juga ada 1 dariku. Tapi juga waktu itu aku sempat buka di Instagram story. Ini ada teman-teman pembaca lain juga yang ngasih tahu buku-buku terbaik mereka tahun ini tuh apa. Nah, ini dia nih listnya. Oke, itu dia tadi udah ada puluhan ya buku-buku terbaik versi teman-teman pembaca yang dibaca tahun 2022. Ada buku yang kamu suka juga masuk ke dalam daftar tadi, atau mungkin kamu mau ngerekomendasiin buku lain nih yang menurutmu keren banget dan wajib dibaca oleh orang lain? Tulisin di kolom komen, terus kasih tahu juga kenapa kamu suka banget sama buku itu. Siapa tahu nanti ada yang tertarik juga buat baca.
Baiklah, terima kasih sudah menonton ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan videonya boleh di like, kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa di 2023. Dadah!